Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Astrinul Istiami dan Pak Tirto Prakoso di Kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Produksi. Di segmen video sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa depresiasi merupakan salah satu komponen yang diperhitungkan dalam cash flow. Ditinjau dari definisinya, depresiasi merupakan penyusutan nilai dari suatu aktiva tetap berwujud selama suatu periode waktu. Penyusutan ini terjadi akibat keausan normal, deteriorasi, dan regenerasi teknologi. Bangunan serta peralatan pabrik kalian tentunya akan mengalami penurunan kualitas seiring berjalannya usia pabrik. Dengan kata lain, nilai aset kalian yang berupa pabrik ini terus menurun. Ada dua parameter yang serupa dengan depresiasi tapi tidak sama, yaitu depresi dan amortisasi. Depresi juga merupakan penyusutan nilai aktiva atau aset tetap, namun berupa cadangan sumber daya alam karena eksploitasi, contohnya tambang mineral yang terus diambil atau hutan yang mengalami deforestasi. Sedangkan, amortisasi merupakan penyusutan nilai dari suatu aktiva tetap tak berwujud selama suatu periode waktu, misalnya paten, merek dagang, franchise, dan sebagainya. Lalu, apa dampak depresiasi terhadap penyusunan cash flow pabrik? Meskipun bukan pengeluaran yang bersifat fisik, namun depresiasi dapat diklaim sebagai biaya operasi tambahan untuk mengurangi laba kotor atau earning before income tax. Dengan kata lain, pajak penghasilan yang dikenakan terhadap pabrik bisa lebih rendah dengan memperhitungkan turunnya nilai aset akibat depresiasi. Depresiasi dihitung pada tiap periode tertentu yang biasanya per tahun, seperti halnya komponen lain dalam aliran dana. Nilai aset yang tersisa selama depresiasi berjalan disebut nilai buku atau book value. Dalam penyusunan aliran dana pabrik, depresi dan amortisasi juga diperlakukan sama dengan depresiasi. Nah, sekarang kita bayangkan kembali penyusunan cash flow pabrik. Ketika cash flow disusun, kalian akan memperhitungkan penjualan, biaya operasi, dan juga komponen depresiasi. Ini digunakan untuk menghasilkan EBIT yang menjadi dasar pengenaan pajak. Dari sinilah nanti laba bersih alias net income after tax ditentukan. Namun jangan lupa, depresiasi bukanlah pengeluaran yang dikeluarkan secara fisik. Ia hanya diperhitungkan untuk menghitung besar pajak. Jadi, untuk mengetahui aliran dana pabrik yang sudah memperhitungkan pajak, kita cukup mengurangi nominal penjualan dengan biaya operasi dan pajak. Atau dengan kata lain, ini akan sama dengan laba bersih yang ditambahkan kembali dengan nilai depresiasinya. Oke, kita sudah memahami peran depresiasi dalam cash flow pabrik. Lalu, bagaimana cara menghitung nilai depresiasi itu sendiri? Kita akan pelajari metode perhitungannya di segmen video berikutnya. Sampai jumpa!